Salam Bang Tera. Silakan siapapun yang di bawah silakan naik, Jangan kau jadi wanita tapping di bawah. Bang Raka kalau mau naik aja Bang. Kita bisa santai-santai Bang. Kita tidak akan jangan di tap dari atas Bang Zendirio. Bang Zendirio. Oke Bang. Oke, sorry. Oh, jangan. Okay. Hanya di bawah yang bisa. Salam. Siapa? Sukram baca Gipsum naik. Naik. Bang Raka kalau mau naik kalau tanya-tanya Bang, naik aja Bang. Kita di sini nggak ada pemaksaan. Kita di sini memberitakan kebenaran. Nah, dia masih malu katanya. Mungkin takut dia seperti room lain seperti itu. Di sini santai Bang. Naik aja Bang. Biasanya yang kayak gitu tuh bocil tuh Bang, gak usah lagi dipaksa. Iya, tapi mana tahu dia mau pengen tahu bagaimana Yesus itu. Yesus itu kan sekarang ini kan selebritis. Dari yang muda sampai yang tua mencari tahu siapa dia. Ayo naik. Jangan cari body tapping di bawah. Kayaknya Bang, kalau seandainya mereka suka typing bisa sih bertanya apa yang mereka ingin tahu. Tanya saja lewat typing kalau mereka tidak mau naik begitu Bang. Kalau menurut saya sih supaya dijelaskan. Boleh begitu. Boleh. Ya biar dijelasin dari atas. Iya begitu Bang, supaya enggak apa, karena kadang-kadang ada orang ciri-ciri, ada yang malu, ada juga mungkin nggak tahu ngomong, ya bukan nggak tahu ngomong apa sih, maksudnya untuk bernarasi atau apa begitu Bang. Jadi tidak apa-apa kalau pilihan mereka saja yang mana mereka rasa nyaman. Kalau ini memang kalau mereka suka kayak begitu ya, kalau kami sih begitu sih Bang, kalau mereka suka naik bisa naik, kalau seandainya memang cuma suka bertanya atau apa bisa begitu. Kita memberikan edukasi kepada mereka. Anehnya gini Bang, sebelum kita kasih naik komal, banyak naik, hanya belum bisa kita dibilang pengecut Bang. Jangan di atas Bang Bang Zen jangan ditepet dari atas. Jika terlupa juga. Hanya di bawah bisa. Iya. Iya. Ya, yang di bawah pun bisa bertanya, silakan kalau mau bertanya. Kadang kan jengkel pula kita melihat mereka kalau belum dikasih naik memaksa. Setelah dikasih tangga nggak mau naik kan gitu. Bang Jo, aku ganti akun bentar Bang ya. Iya. Biar aku bagi-bagikan live-nya. Banyak kali yang mau nanya-nanya ini. Iya, sampai kita bagi-bagikan aja nih live-nya. Iya. Sebelum. Ini Kak Sarun udah datang ini. Pintor. Anak-anak muda Kristen sering nyebut Papi Yesus. Apakah mereka oneness Bang kadang? Jawab itu Bang. Jawab itu pertanyaan itu. Papi Yesus itu sebutan yang sangat dekat sekali kan, artinya ya dia bapak kita, bapak secara ini. Apakah mereka oneness? Nah, oneness itu kan mereka punya pemahaman yang tidak percaya tentang Allah yang menyatakan diri dalam 3 pribadi itu. Jadi mereka punya satu pemahaman bahwa Bapa itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus. Jadi satu begitu. Nah, itu pemahaman oneness itu. Jadi dengan oneness itu ya mereka hanya Yesus saja, nggak ada yang lain begitu. Semuanya Yesus begitu. Itu apa informasinya? Iya, pintor. Jadi mereka itu merusak kaidah bahasa yang benar, kan begitu. Sudah dijelaskan bahwa Yesus tidak sendiri. Tetapi mereka memaksa bahwa Yesus itulah dia Bapa itu sendiri. Apakah bisa kita memanggil Yesus Bapa? Bisa, tetapi bukan Bapa yang satu itu. Yang dimaksudkan yang Bapa itu. Jadi kan sudah dijelaskan berulang kali Yesus katakan, aku dan Bapa satu itu di dalam keilahian, bukan di dalam pribadi. Aku dan Bapa, contoh, saya dengan Genrio dengan Sinjo. Adalah satu. Contoh itu kesatuan kita ya, itu memang kita sama-sama manusia, punya hakikat yang sama. Begitu, tetapi kita berbeda oknum, berbeda pribadi. Begitu. Itu gampang saja sih. Mau dijelaskan, tetapi mereka selalu memaksakan bahwa Yesus itu Bapa itu sendiri. Tidak boleh begitu, karena Yesus sering menjelaskan tentang Bapa itu, kan begitu. Di dalam Matius 8 ayat 19 dikatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu di dalam Yohanes itu dikatakan Yesus mengatakan kepada Bapa, permuliakanlah anakmu, kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia dijadikan. Kan begitu. Dia meminta kepada Bapa, dan Bapa juga mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Janganlah inilah aku, kepadalah aku berkenan sendiri. Itu kan kaidah bahasa yang tidak benar itu begitu. Jangan merusak kaidah bahasa yang benar. Kalau sudah benar itu dikatakan, jangan merusak. Kalau merusak itu harus minum obat, karena mungkin otak itu lagi rupa kayaknya saraf-sarafnya itu lagi berantakan, jadi harus diterapi lagi. Begitu, Pak. Iya, memang harus demikian. Jadi baptisan mereka gimana baptisannya? Saya nggak tahu baptisan Yohanes itu seperti apa. Karena mereka masih bergereja di Tritunggal kan? Di paham gereja dengan pengal hitam. Ya. Itu yang jadi masalah di sini. Dia menyangkal Yesus sebagai manusia ya. Warnas itu sama dengan Gio juga sama.
Terus mereka berpahaman bahwa mereka begini bahwa para rasul, para murid itu membaptis tidak lagi dengan nama Bapa, Anak, Roh Kudus, tapi dengan nama Yesus. Loh, sebenarnya itu mudah dipahami karena para murid itu tahu mereka membaptis dalam nama Yesus nggak salah. Karena di dalam nama Yesus itu sudah terinclude Bapa dan Roh Kudus juga. Jadi nggak ada yang salah membaptis dengan nama atas nama Bapa, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus benar. Membaptis dalam nama Yesus Kristus juga benar. Nggak ada yang salah dalam perihal pembaptisan itu. Begitu dia. Jadi jangan mempersoalkan kepada sesuatu hal yang sebenarnya tidak menjadi masalah begitu loh. Nah, Tapi kan gini bang, kenapa mereka hanya menyebut itu kan? Mereka tidak percaya kepada itu, maka mereka tidak mau menyebutnya. iya, karena paham mereka bahwa Allah itu ya hanya satu pribadi saja. Bapa itulah Yesus juga, Roh Kudus itulah Yesus. Karena pemaksaan paham. Sehingga tidak jujur terhadap ayat-ayat yang tertulis dalam Alkitab. Begitu loh. Kalau kita kan jujur, Tritunggal jujur apa adanya. Tertulis Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, ya apa adanya, memang ada 3 pribadi kok. Kita mau nyangkal gimana? Kita nggak bisa memaksa supaya mengikuti maunya orang bahwa Allah dalam Alkitab itu harus setunggal seorang diri begitu. Nggak bisa. Alkitab tidak berbicara demikian. Allah yang kita sembah oleh Alkitab itu nggak demikian. Allah yang dijelaskan dalam Alkitab tidak demikian. Tidak sama dengan pemahaman mereka itu. Maka saya kurang setuju kalau teman-teman wanita atau apa yang bagaimana itu menjelaskan Allah itu supaya kelihatannya satu begitu dengan memaksakan sesuatu hal yang tidak alkitabiah. Itu menurut saya tidak baik, bukan memberikan edukasi kita. Seperti itu. Iya bang, gitu bang. Di dalam 2 Yohanes 9 itu dikatakan setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tidak tinggal dalam ajaran itu ia memiliki barang siapa tinggal di dalam ajaran itu ia memiliki Bapa maupun Anak. Itu kan sudah jelas dikatakan. Kalau kita tinggal di dalam ajaran itu kita memiliki Bapa maupun Anak. Begitu bang. Ada yang sedikit Jauh itu. Ada pertanyaan di bawah itu. Jauh itu. Tritunggal direvisi jadi nggak ada yang demikian begitu. Tritunggal itu apa maksudnya? Kan mereka nggak paham, nggak ngerti apa itu Tritunggal. Tiga apa? Tunggal apa itu? Nah itu kan maka Tritunggal itu tentang bagaimana Allah itu, kebagaimanaan Allah itu kan. Maka Allah yang menyatakan diri dalam 3 pribadi, bukan 3 pribadi menjadi Allah. Beda. Pemahaman jangan dibalik. Pemahaman kita itu Allah menyatakan diri dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus. Bukan 3 pribadi menjadi Allah. Itu salah. Iya, ada ayat-ayatnya situ. Jadi di dalam Bapa di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, Yesus juga dinyatakan oleh Bapa di situ, dikatakan Bapa kepada Yesus, yaitu di dalam Ibrani 1 ayat 8, dan Roh Kudus juga adalah Allah, dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 3 dan 4. Ya, itu jelas. Tuhan mereka di dalam nama dan di dalam keilahian. Dikatakan di dalam Keluaran pasal 15 ayat 3, Tuhan itu pelawan perang, Tuhanlah namanya. Jadi keilahian mereka berada di dalam nama dan di dalam di keilahiannya dan dalam nama, begitu. Salam Bang Yohanes. Iya, shalom semuanya, shalom teman-teman. Bagaimana kabarnya Bang Yohanes Komo? Puji Tuhan luar biasa teman-teman, gimana kabarnya? Iya, puji Tuhan. Shalom, puji Tuhan, sehat-sehat. Berarti Allah itu Esa dalam kesatuan Bapa, Putra. Iya. Iya, betul itu ya. Betul. Mantap. Ini mohon maaf. Ini lagi membahas apa ya? Itu ada tema itu. Oh iya. Baik. Itulah bang. Jadi mereka mengatakan, di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah Allah. Kan sudah dikatakan di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan. Itu diklaim oleh Yesus ya, bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan di situ? Itu sebabnya dalam Lukas pasal 6 ayat 46 kalau tidak salah itu ya. So saya lihat Lukas pasal 6 Lukas pasal 6 ayat 46 dikatakan, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Bukan orang yang berseru itu yang dia kencam, tetapi yang dikencamnya oleh Yesus. Kalian menyebutnya Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkannya atau apa yang diperintahkan oleh Bapaknya juga, begitu. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 48 dikatakan, barang siapa yang tidak percaya kepadaku dan firman yang telah kukatakan itu, ia sudah ada hakimnya. Jadi orang-orang selalu mengatakan bahwa gimana Yesus mengatakan bahwa dia Tuhan, itu ayatnya salah satu ayatnya itu. Ada juga di dalam Yohanes 12 ayat 13, ya kan begitu. Tetapi mereka kan begitu, kalau sudah mereka di sedep komal begitu tanya, di mana tunjukkan kepada kami bahwa Yesus mengklaim bahwa dia adalah Tuhan. Sudah ditunjukkan ayatnya, mereka lari ke komal lain. Begitu terus, tidak ada perubahan hidup di dalam cara otak mereka itu mau bertanya. Itu terus sudah dijawab, itu terus. Itulah disebut kaum bingung. Itu arti kambing itu kaum bingung. Jadi mereka itu bisa disangka dengan nama kambing. Lukas berapa tadi bang? Lukas berapa tadi? Yang pertama. Lukas 6 ayat 46. Itu dikatakan oleh Yesus sendiri loh. Itu kalau di dalam Alkitab elektronik itu yang kita pakai ini, itu kalau garis merah itu ucapan langsung dari Yesus.
Tetapi itu dituliskan oleh rasul-rasulnya, diilhami oleh Roh Kudus dalam 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Karena segala tulisan itu diilhami oleh Roh Kudus, oleh Tuhan, ya, bukan atas kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi semua Alkitab yang dituliskan ini dibimbing oleh Roh Kudus. Kata-kata iblis pun ada di situ, kata-kata tokoh-tokoh Alkitab pun yang baik dan jahat ada pun di situ. Mengapa? Agar kita belajar dari situ. Diinginkan oleh Tuhan ada di dalam Alkitab ini supaya manusia belajar, ya. Jadi orang mengatakan, oh, Alkitab kita sudah dirubah-rubah, harus kita memakai bahasa ini. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 11, di situ ada 17 bahasa, ya. Ada datang di situ ada 17. Kalau saya lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu kan berbicara tentang berdirinya sejarah gereja. Di situ ada orang Asia, Mesopotamia, ada orang Arab dengan bahasa mereka dimengerti. Kan orang-orang rasul-rasul itu orang Galilea. Tetapi mereka orang Galilea kok bisa dimengerti bahasa-bahasa kita masing-masing di kota kita yang kita tinggal. Tapi itulah di situ dikatakan supaya orang-orang semua pada saat itu mengerti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Mereka harus mentaati, ya, kebenaran itu, Injil itu. Nah, baru di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 47 di situ, dan tiap-tiap hari orang-orang Tuhan menambahkan orang-orang yang diselamatkan. Jadi yang menambahkan kita ke dalam gerejanya dalam keselamatan itu Tuhan. Tetapi kita juga kita yang harus mengikuti, maksudnya mentaati Injil itu, dan Tuhan menambahkannya secara otomatis. Begitu. Jadi bukan kita yang mencari keselamatan itu, tetapi Tuhan menambahkan kita atas dasar ketaatan kita kepada Dia. Begitu. Dalam Kisah Rasul pasal 2 itu berdirinya sejarah gereja itu, dan orang Kristen itu sudah ada pada saat itu 3.000 orang ditambahkan itu. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan dengan orang-orang yang diselamatkan.